ilmu ini memang harus selalu mendahului amal. Prosesnya itu dengan sembari mencari ilmu begitu. Kalau mungkin kata-kata sering saya dengar begini, saya lagi tunggu hidayah gitu. Padahal hidayah ini tidak ditunggu begitu saja. Hidayah ini perlu untuk dijemput. Jemputnya itu mungkin dengan cara kita mencari ilmu dulu. Ikan apa sih orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat bicara di rumah, apa kabar nih? Pastinya kabar baik kan? Oke, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hijrah. Oke sobat bicara, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya Halimatus Syadia dan rekan saya Sofia. Oke, sesuai judul kita tadi, mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit dengan kakak ini mengenai perjalanan hijrahnya. Oke kak, mungkin kak kita bisa sharing sedikit perjalanan kakak. Oke, perjalanan hijrah ya. Iya, perjalanan hijrah. Mungkin perjalanan hijrah di sini kita perlu apa namanya ya? Saya boleh bertanya perjalanan hijrah yang mana? Perjalanan hijrah maksudnya dari awal sebelum memakai cadar, kemudian memutuskan untuk memakai cadar. Oke, hijrahnya masalah itu ya. Iya. Oke. Kalau hijrah pakaian ya, istilahnya di sini berarti hijrah pakaian. Hijrah pakaian saya juga pernah seperti adik begini berpakaian seperti ini. Pernah. Kebetulan saya dari madrasah aliyah yang mengharuskan saya sudah berpakaian seperti ini waktu itu, dan jadi saya sudah mengenakan jilbab seperti ini tuh dari sejak kelas 1 SMA. Maksudnya SMP berarti belum ya, maksudnya kita masih terbuka aurat begitu. Jadi saya sudah mulai pakai jilbab yang seperti adik pakai ini sudah kelas 1 SMA. Kemudian saya kuliah itu saya sudah mulai memakai pakaian yang sudah mulai tertutup walaupun ya seperti itu. Oke. Awal kuliah saya belum memakai cadar, tapi saya sudah mulai tertarik mempelajari maksudnya pakaian-pakaian yang menutup aurat seperti itu. Jadi kan maksudnya aurat kita ini selain muka dan telapak tangan itu maksudnya bis itu awal kuliah. Kemudian saya mantap untuk bercadar itu lama, nggak langsung pas kuliah, nggak langsung pakai cadar. Jadi saya semester 5 sudah mulai pakai cadar. Itu kenapa saya mulai bercadar, karena saya berteman dengan orang yang pakai cadar. Makanya saya bilang bahwa teman itu luar biasa pengaruhnya. Sangat berpengaruh ya? Ya, sangat berpengaruh sekali. Kalau makanya lihat di dalam satu biasa orang yang pakai cadar itu kan berteman dengan yang pakai cadar juga minimal dia sudah menutup aurat. Itu sebenarnya pengaruh pertemanan. Saya waktu itu saya sebenarnya belum paham betul kenapa saya harus bercadar. Yang pastinya saya senang melihat teman saya bercadar. Dari situ saya mulai tertarik untuk mempelajari cadar. Oh, ternyata pakai cadar itu nyaman gitu. Dari situ saya bercadar. Kemudian saya pelajari ilmunya. Yang pasti karena ini adalah hijrah, kita mau mencari ridhonya Allah, yang awalnya kita hanya ikut-ikutan, mungkin bahasa kasarnya ikut-ikut teman, tapi pasti kita butuh ilmu. Ilmunya ini adalah untuk memperkokoh pakaian kita, memperkokoh kenapa kita harus pakai cadar, ya kita butuh ilmu. Karena namanya kita berhijrah itu kita butuh proses dan kita butuh ilmu, karena kan di dalam hijrah tidak semulus itu gitu. Ada namanya godaan-godaan. Jadi kita harus punya ilmunya gitu untuk memperkokoh hijrah kita seperti itu. Oke kak. Jadi begini kak. Terus bagaimana pendapat orang tua kakak mengenai hijrahnya kakak? Apakah orang tua setuju atau dilarang? Begitu. Karena cadar ini adalah sesuatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat ya. Kita kan kalau untuk pakaian-pakaian yang tidak juga terbuka, tapi maksudnya sudah pakaian yang menutup, bagi kan tertutup versi kita dan tertutup versi orang umum itu berbeda. Kalau kita sudah menutup, maksudnya pakaian yang sudah terlihat sopan itu menurut mereka sudah tertutup, tapi versinya kita yang sudah mulai belajar agama sudah berbeda ya, sudah mulai mengenal oh ini aurat, ini yang bukan, yang ini harus ditutup, yang ini tidak begitu. Jadi bagi mereka itu hal baru. Namanya hal baru ini mereka juga maksudnya butuh gimana ya. Kalau untuk khusus orang tua saya sih sebenarnya begini, kalau untuk orang tua saya dia tidak melarang, maksudnya jangan pakai gitu. Karena beliau juga sih sebenarnya mengembalikan semua hal ke kitanya begitu. Jadi tidak menekan, maksudnya jangan pakai itu, jangan pakai ini. Tapi ini kenapa juga kita harus yakinkan orang tua kita dalam pakaian kita, walaupun mungkin orang tua kita cuek saja, maksudnya dia tidak melarang, maksudnya dia cuek, tapi terkadang bahasa dari luar yang kemudian mempengaruhi orang tua kita kan begitu, anakmu sudah pakai cadar begini itu, ada bahasa-bahasa yang maksudnya
sebenarnya tidak boleh kita salahkan juga maksud pemahaman orang tua kita, karena ada sebagian oknum yang mereka memakai pakaian yang seperti ini, seperti yang kita pakai, bercadar juga, tapi mereka menunjukkan akhlak yang berbeda gitu. Ada sebagian oknum yang sudah memakai cadar tapi maksudnya akhlaknya kurang baik dengan orang tua. Ada pemahaman yang berbeda begitu. Jadi ada sebagian orang yang sudah memakai cadar, kemudian mereka sudah tidak mau bersalah. Ada sebagian seperti itu, dan itu masyarakat awam mereka menggeneralisir, maksudnya orang yang sudah pakai cadar berarti begini semua, padahal tidak kan. Itu hanya sebagian oknum, sebagian masyarakat saja. Jadi ketika mereka sudah melihat yang seperti itu, sudah melihat hal yang salah dari orang-orang yang pakai cadar ini, mereka generalisir maksud seperti ini. Jadi itu kekhawatiran orang tua kita, maksudnya jangan sampai anak saya sudah bercadar, jangan sampai dia seperti orang yang dulu ya. Kekhawatiran orang tua kita maksudnya begini, mereka takut, sebenarnya ketakutan mereka adalah karena mimpi-mimpi mereka yang buruk, maksudnya pengalaman mereka yang buruk terhadap orang-orang yang bercadar, yang tadinya ada. Makanya mungkin sering kita dengar orang tua kita yang bicara seperti ini, ada itu anak-anak yang pergi kuliah, begitu, pergi kuliah tiba-tiba pulang sudah pakai cadar, kemudian hanya untuk bersalaman dengan orang tuanya saja dia sudah tidak mau, seperti itu dia anggap bahwa orang tuanya najis. Kan ada yang seperti itu. Tapi ternyata ini oknum yang hanya beberapa orang saja, beberapa kelompok saja yang seperti itu, tidak semua. Tapi kan orang kampung tidak tahu itu, orang tua, terlebih orang tua kita ya, maksudnya yang berada di kampung sana, mereka tidak tahu. Pokoknya asal dia bercadar dia seperti ini juga pasti. Jadi disitulah butuhnya ilmu kita. Selain untuk meyakinkan, pokoknya asal dia bercadar dia seperti ini juga pasti. Jadi disitulah butuhnya ilmu kita. Selain untuk meyakinkan dirinya kita, untuk meyakinkan diri orang lain, terutama orang tua kita pastinya, karena kita tidak mau kita memakai cadar seperti ini, tapi akhlaknya kita malah tambah buruk di hadapan mereka. Jangan sampai karena kita belum punya ilmunya, justru kita tambah kasar dengan orang tua. Saya pakai begini karena memang saya tahu ilmunya, begitu kan? Beda halnya kita punya ilmu dengan tidak begitu. Jadi kalau maksudnya mungkin ini terlalu terputar-putar, tapi sebenarnya ini pengalaman dari saya. Bagaimana cara, apa tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pendapat orang tua Anda? Iya, tadi itu sebenarnya intinya adalah sebenarnya cuek. Cueknya ini tidak melarang juga, tapi tidak juga menyuruh. Cuek saja. Saya alhamdulillah tidak seperti pengalaman beberapa teman yang lain, sampai diusir dari rumah, sampai dibakar cadarnya. Saya tidak seperti itu, alhamdulillah. Hanya memang kadang-kadang saja, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Maksudnya datang tiba-tiba dapat ini, saya dengar dari tetangga ini bahwa yang bercadar itu begini. Jadi disitulah kita butuh ilmunya, kita sampaikan dengan cara lemah lembut. Ya, karena orang tua kita itu sebenarnya kalau kita maksudnya berubah pakaian kita bercadar, tapi malah kita menunjukkan sifat yang bagus, itu bahkan orang tua kita malah, kamu kerja di mana? Sudah berubah pakaian begitu kok tambah lembut, kamu tambah sayang sama orang tua. Justru mereka tidak akan berpikir negatif, insya Allah kita Ya, oke Kak. Jadi Kak, kemudian ujian-ujian apa sih Kak yang Kakak alami selama berhijrah? Ujian apa saja? Ujian, namanya kita hijrah, kita pasti ujian. Kita punya ujian. Orang juga yang tidak hijrah juga ada ujian, masing-masing dengan ujian kita. Jadi ujian selama berhijrah, ya, ujian merubah pakaian itu banyak. Terlebih kita di bangku kuliah, ada yang dari teman kuliah, ada juga dari dosen. Ini saya belum bahas di kampung. Ada dari bangku kuliah saja dulu, dari teman kuliah, biasanya mereka tuh kalau sudah lihat yang pakai cadar gitu, biasanya bahasanya tuh gini, bahasa main-mainnya tuh gini. Mereka tuh kalau udah lihat pakai cadar langsung jadi malaikat gitu. Nggak boleh ada celahnya, nggak boleh ada salahnya, nggak boleh begitu. Jadi saya tuh pernah satu kali ditegur sama teman kuliah. Saya waktu itu kan sudah bercadar, hanya memang masih berproses, namanya kita berproses, kita butuh ilmu, kita butuh waktu begitu, kita butuh waktu untuk berproses gitu kan. Tapi kan orang tidak begitu, dia mau pada saat kita pakai cadar kita langsung berubah, semuanya jadi baik, kelihatan buruknya, nggak boleh kelihatan buruknya kan. Gitu. Teman-teman kuliah sebenarnya sih dari ejekan saja gitu kan, dari yang seperti itu, maksudnya mereka harus lihat kita tiba-tiba menjadi baik, padahal kita ini juga sebenarnya lagi berproses, lagi belajar, lagi begitulah. Oke, baik. Jadi kemudian dari dosennya juga ada ini dari dosen juga itu sebenarnya tingkatnya lebih tinggi dari teman dosen ini, karena mereka kan ada pengaruh nilai yang kita harus dapat dari mereka. Ada nilai yang harus kita dapat dari mereka. Jadi kan yang tipenya tuh tidak suka dengan orang bercadar.
ada yang tidak suka tidak suka dengan perempuan bercadar. Pasti mungkin mereka punya alasan, ya, punya alasan. Jadi insya Allah sih tidak akan mempengaruhi apa-apa untuk kita kalau misalkan kita sudah berperkuat dari bertekad kuat. Pokoknya saya mau dibicarain apa aja nggak apa-apa deh, yang penting saya niat karena Allah insya Allah gitu. Jadi mungkin yang kuliah dari dosen gitu kan, kemudian ujian-ujian dari kampungnya seperti itu, orang awam gitu, belum paham tentang cadar. Mereka juga masih memandang buruk terhadap cadar, tentang perempuan bercadar, mereka masih pandang buruk begitu. Jadi ujiannya dari situ-situ. Jadi dari kita sendiri sebenarnya punya ilmu untuk membentengi, istilahnya tuh ujian itu pasti ada. Istilahnya tuh kalau kita tuh misalkan seperti pohon, kita harus berkuat akar. Jadi kalau anginnya sekencang apapun, kalau akarnya sudah kokoh, insya Allah nggak akan tumbang. Ya, betul. Ya, oke Kak. Ya, oke, luar biasa sekali ya Kak. Tadi terima kasih ya Kak sudah sharing-sharing tentang kisah perjalanan hijrah Kakak. Oke, baik Kak. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin Kak ada tips-tips dari Kakak untuk orang-orang perempuan di sana yang ingin hijrah gitu Kak, yang masih ragu-ragu gitu Kak. Jadi apa tipsnya nih Kak? Tipsnya itu Ya. namanya ini kita beramal, berarti kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Ilmu ini memang harus selalu mendahului amal. Jangan seperti saya awalnya cuma ikut-ikutan teman, tapi alhamdulillah prosesnya itu dengan sembari mencari ilmu gitu. Kalau mungkin kata-kata kita sering saya dengar gini, saya lagi tunggu hidayah gitu. Padahal hidayah ini tidak ditunggu begitu saja. Hidayah ini perlu untuk dijemput. Jemputnya itu mungkin dengan cara kita mencari ilmu dulu. Kenapa sih orang pakai cadar gitu? Jangan menunggu hidayah gitu ya. Jangan katakan saya belum siap bercadar karena saya masih belum hidayah. Padahal hakikatnya kita yang harus menjemput hidayah. Kita terlalu sulit untuk tidak terlalu sulit untuk beribadah. Banyak media sunnah yang bisa kita belajar, yang bisa kita maksudnya mungkin kalau misalkan kita masih malu untuk mendatangi kajian secara langsung, sudah banyak podcast atau video-video ceramah yang langsung ilmunya langsung dari ahlinya, dari ustadz yang ahli di situ. Jadi bisa kita nonton dari YouTube atau apa gitu untuk menambah keyakinan kita untuk berhijrah. Jadi jangan tunggu hidayah. Hidayah harus dijemput dengan cara kita mencari ilmu, ya. Seperti saya katakan tadi, cari ilmu tidak susah di zaman sekarang ini. Tidak harus kita datang ke majelis kalau memang kita belum siap. Tidak harus kita datang ke majelis ilmu, tapi cukup kita nonton YouTube dulu dan nonton. Kenapa saya bilang nonton itu dulu? Karena tidak boleh harus di YouTube aja gitu, harus cari ilmu juga langsung di majelis supaya kita melihat banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah berhijrah, banyak yang sudah meninggalkan pakaian-pakaian tidak menutup auratnya mereka sudah. Ya, jadi supaya kita tambah yakin, ternyata sekarang sudah banyak perempuan yang sudah berhijrah. Kenapa saya belum gitu? Saya perlu apa sebenarnya? Kemudian jangan terpengaruh dengan bahasa orang lain. Mungkin sudah berhijrah, tapi jangan sampai saya teman-teman gitu kan, banyak yang seperti itu kan, maksudnya yang tidak siap untuk tinggalkan kelompoknya karena mereka belum siap. Jadi jangan sampai saya kucilkan dengan kelompok. Jangan. Konsekuensi dalam hal ini kita sudah harus siap dengan konsekuensi berupa mungkin ditinggalkan oleh teman-teman atau mungkin sudah tidak seru lagi. Ya seperti itulah, lebih baik kita meninggalkan orang lain supaya tetap mendapatkan cinta Allah daripada kita selalu bersama dengan teman-teman kita tapi dalam hal ini kita tidak dicintai oleh Allah, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ya itu yang kedua tadi. Oleh yang ketiga adalah ilmu. Harus berilmu, ya. Karena kita tidak akan kokoh kalau kita tidak punya ilmu. Karena setelah berhijrah nanti itu ujiannya akan tambah dahsyat. Maksudnya kita sudah pakaian seperti ini, ujiannya tambah dahsyat. Maksudnya tadinya hanya dari diri kita sendiri, sebelum berhijrah hanya dari diri kita sendiri. Setelah berhijrah sudah dari orang-orang terdekat kita, sudah dari orang tua kita, sudah dari dosen kita seperti saya tadi, sudah dari teman-teman kita. Jadi kita harus punya ilmu. Maksudnya paling tidak kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka, cukup kita membentengi dirinya kita saja, cukup kita memperkokoh diri kita saja. Seperti saya umpamakan seperti pohon yang harus kuat akarnya supaya dia tidak mudah tumbang. Ya, betul. Ya, oke. Baik, terima kasih ya Kak tadi sudah men-sharing pengalamannya. Jadi, saya Halimatus Syadia dan rekan saya Musofia. Ya, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.